Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Bumi. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan penyiar berita televisi sedang sibuk membicarakan dan menyiarkan seorang ilmuwan NASA yang bernama Bumi. Saat itu Bumi menjelaskan sebuah penemuan. Memang sejak bocil si Bumi ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Di saat teman-teman seusianya masih sibuk belajar mengejar huruf dan angka, si Bumi ini malah sudah bisa membuat satelit di usia yang masih 14 tahun. Wow, luar biasa sekali ya sahabat. Di saat itu para ilmuwan sepakat bahwa manusia dan hewan tidak akan bisa bertahan hidup di planet lain selain di Bumi. Namun hal itu terbantahkan karena saat itu Bumi menemukan sebuah kehidupan tanaman yang ada di Mars. Hanya dengan menyesuaikan anaerobik tertentu yang diperlukan untuk bertahan hidup. Hal itu sekaligus memecahkan pendapat ilmuwan lain tentang apa yang telah ia temukan. Akan tetapi dalam pertemuannya dengan beberapa wartawan meragukan hasil penelitian Bumi. Akan tetapi Bumi menjelaskan bahwa ia pernah menginjakan kaki di Mars. Ia juga mengatakan kalau ia bisa menjamin kehidupan di Mars dan ia juga pernah membawa burung untuk bahan percobaan agar bisa hidup di Mars. Menurutnya semua makhluk hidup dapat menjalani kehidupan di planet Mars sama seperti kehidupan di Bumi, yaitu dengan cara menyesuaikan kondisi anaerobik tertentu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di sana. Kemudian penemuan ini disampaikan kepada seluruh jurnalis terkemuka di seluruh dunia. Dan segala pertanyaan dijawab oleh Bumi. Dengan logis dan ilmiah tentunya. Dia berkata akan mengubah planet Mars menjadi habitat kehidupan layaknya di Bumi. Pernyataan ini disiarkan secara live di seluruh stasiun televisi dunia. Karena hal itu Bumi pun akhirnya menjadi terkenal dan mendapatkan pujian dari rekan-rekannya bahkan dunia atas penemuannya tersebut. Saat itu Bumi berkata bahwa yang menjadi inspirator dalam hidupnya adalah pamannya sendiri yang bernama Pilu Sami. Sang paman ini hanyalah petani biasa yang tinggal di desa. Dialah yang mengajari Bumi tentang ilmu-ilmu pertanian. Kemudian Sin beralih pada sang paman. Si paman bersama rombongan petani lainnya mendatangi seorang MLA di daerahnya. Saat itu paman Pilu Sami datang untuk meminta uang kompensasi terhadap lahan pertanian mereka yang rusak. Namun si MLA itu ini malah marah-marah pada Pilu Sami. Dan paman Pilu pun pergi dengan penuh rasa kecewa. Sementara itu Bumi yang kini telah sukses, ia memutuskan untuk kembali cuti selama 1 bulan. Dan Bumi mengajak ibunya untuk pulang kampung ke desanya. Hal itu membuat Bumi dan ibunya bahagia ketika mereka bisa menginjakkan kaki kembali ke negara tercintanya. Dan kebahagiaan itu bertambah ketika mereka telah memasuki desa yang selama ini mereka tinggalkan. Kedatangan Bumi dan ibunya disambut dengan sangat meriah oleh paman Pilu Sami. Pamannya sangat bahagia karena kedatangan Bumi. Namun saat itu Bumi bertanya tentang tanaman, seketika raut wajah pamannya berubah menjadi sangat murung dan mencoba mengalihkan pembicaraannya ke arah yang lain. Ada apa nih? Pikir si Bumi. Setelah semuanya selesai, Bumi kemudian menyempatkan diri untuk mengunjungi sekolahnya terlebih dahulu. Hingga suatu ketika saat itu Bumi teringat dengan seorang wanita cantik dan juga seksoi bernama Sakti. Nah, si Sakti ini adalah wanita yang ditaksir oleh Bumi sejak waktu dia masih sekolah dasar. Saat itu Bumi langsung mencari Sakti hingga mereka pun bertemu dan mereka berbincang hangat satu sama lain. Mereka juga bercerita banyak hal setelah sekian lama tak bertemu. Namun Bumi yang dari dulu menyukai Sakti, ia tak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Begitu juga dengan Sakti yang sebenarnya juga mencintai Bumi. Tapi keduanya masih malu untuk mengakui perasaan mereka. Hingga pada suatu ketika saat itu Bumi pun mencoba memberanikan diri untuk mengatakan semuanya kepada Sakti. Dan berkata kalau ia sangat mencintai si Sakti. Sakti yang mendengar hal tersebut membuatnya menangis haru karena ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sejak lama. Dan mereka pun resmi berpacaran. Singkat cerita, pada suatu malam paman Pilu kedatangan beberapa orang anak buah dari seorang rentenir yang bernama Ekam Baram.
Kedatangan mereka saat itu bermaksud untuk menagih sejumlah uang kepada Paman Pilu sebagai modal pertaniannya. Akan tetapi saat itu Paman Pilu mengaku bahwa saat ini tidak punya uang karena sudah berbulan-bulan hasil pertaniannya selalu gagal. Paman kemudian meminta waktu tambahan untuk bisa mendapatkan uang dan segera membayar semua hutang-hutangnya. Mereka pun memberikan waktu 4 hari. Jika Paman Pilu tidak segera melunasinya, maka mereka tak akan segan untuk menghabisi Paman Pilu. Keesokan harinya Paman Pilu bersama para warga lainnya melakukan aksi demo dengan memblokir sebuah jalan. Mereka berharap agar pemerintah segera menindaklanjuti uang kompensasi milik para petani. Karena sudah berbulan-bulan mereka gagal panen, namun para pejabat setempat tak memperdulikan mereka. Bahkan para warga itu malah diserang dan dipukuli oleh para polisi yang bertugas. Si Bumi yang kebetulan lewat menyaksikan kejadian itu, dia pun berlari ke arah kerumunan dan mencoba menyelamatkan para warga hingga ia berhasil menyelamatkan pamannya yang dipukuli oleh para polisi. Lalu Pilu Sami membawa Bumi ke ladang jagungnya yang gagal karena tidak memiliki ketersediaan air yang cukup untuk bisa menghidupi semua tanaman di ladangnya. Dengan air mata, ia menceritakan bahwa dirinya harus menanggung hutang untuk semua bibit dan berharap mendapatkan bantuan dari MLA ataupun pihak pemerintahan. Akan tetapi pemerintah seakan tutup mata dengan kondisi yang dialami oleh para petani saat ini. Bumi pun mencari sebuah informasi tentang bagaimana pamannya mendapatkan air untuk ladangnya. Hingga salah satu warga mengatakan kalau Pilu berhutang pada seorang yang memiliki sumur bor sebanyak 5 laks. Bumi kemudian mulai memperhatikan lahan tandus di sekitar desanya dan menggunakan drone miliknya. Saat itu Bumi melihat sebuah pabrik besar berdiri di belakang desa mereka dengan ketersediaan air yang begitu melimpah. Ia kemudian mendatangi kantor MLA setempat dan mendengar sendiri bagaimana mereka melimpah menggunakan air. Dan ternyata inilah salah satu alasan para petani di desa itu kehabisan air. Pada hari itu juga Bumi mendatangi kantor pemerintahan setempat. Saat itu Bumi bermaksud untuk menyadarkan Sim, yaitu tentang keadaan ini. Sim ia itu memerintahkan agar Bumi menunggunya sebentar di luar. Karena di dalam si MLA itu malah sedang asik-asikan menggoda para ciwi-ciwi yang sangat cantik. Saat Bumi sedang menunggu antrian untuk dipanggil, tiba-tiba Paman Pilu datang sambil berteriak di depan kantor itu. Datang sampai membawa dirijen berisi penuh dengan Pertamax. Ia kemudian mengancam akan membakar dirinya sendiri bila pemerintah tak kunjung menyelesaikan masalah para petani yang saat ini tengah berlangsung. Melihat hal itu membuat Bumi terkejut, ia pun berlari berusaha mengejar dan menyelamatkan pamannya. Namun Bumi terlambat. Pilu Sami telah menjeram tubuhnya dengan Pertamax yang ia bawa dan menyulutkan api ke tubuhnya sendiri. Bumi mencoba menolong pamannya. Melihat pamannya yang terluka, Bumi langsung memanggil ambulans untuk menolongnya. Namun di tengah perjalanan menuju rumah sakit, Paman Pilu yang terkena luka bakar yang sangat parah, ia malah berkata dan meminta Bumi untuk bisa membiarkan dia mati saja. Dan pamannya hanya bisa berpesan agar Bumi mau merawat Menaksi putrinya hingga Menaksi bisa kuliah. Tak berselang lama Pilu yang terluka parah pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Hal itu membuat Bumi sangat bersedih dan sangat marah. Dia berniat balas dendam atas kejadian ini. Dan keluarga yang ditinggalkan merasa sangat sedih dan merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Paman Pilu. Kemudian saat upacara kremasi Paman Pilu, namun kesempatan ini malah dimanfaatkan oleh Menteri Pertanian untuk pencitraan dan mengambil hati para petani lain. Bumi yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Hingga saat menteri itu memberikan sebuah cek untuk keluarga Paman Pilu, hal itu membuat Bumi kesal. Ia pun mendekatinya dan mencoba berbicara langsung pada Menteri Pertanian untuk kinerjanya yang sama sekali tidak terbukti di desa ini. Menteri Pertanian tersebut mencoba membela diri, tapi Bumi terus berkata tentang kebenaran. Bagaimana pamannya dan juga para warga sangat menderita bahkan ditipu oleh tangan-tangan dari partai tersebut. Kejadian ini disiarkan secara live di seluruh media televisi. Bumi terus menyudutkan si menteri dengan kata-kata yang sangat cerdas yang membuat Pak Menteri terdiam membisu. Hal ini disaksikan oleh semua masyarakat dan hampir semua yang menonton siaran tersebut membenarkan apa yang dikatakan oleh Bumi. Bumi terus membeberkan semua kesalahan menteri beserta kaki tangan yang memberi celah pihak asing untuk menguasai air tanpa memperdulikan penderitaan para petani untuk mendapatkan sumber air. Menteri Pertanian hanya bisa terdiam dan tidak berani mengucapkan satu patah kata pun kepada Bumi. Hal itu membuat para warga sangat kagum dengan apa yang dikatakan oleh Bumi. Dan karena hal itu juga, Asosiasi NASA harus manggil Bumi untuk mempertanggungjawabkan atas kejadian ini. Karena dianggap melanggar aturan yang ada di NASA.
Akibat perlawanannya terhadap pertanian, Bumi pun diberi peringatan agar tidak lagi terlibat dalam urusan pertanian di desanya. Jika hal itu kembali terjadi, maka Bumi akan didenda sebesar 20 juta dolar dan dicabut kewarganegaranya sebagai warga negara Amerika. Bumi yang mendengar tuntutan tersebut mencoba menanggapinya. Ia tidak keberatan jika harus membayar denda. Dan karena hal itu juga Bumi pun lebih memilih untuk meninggalkan kewarganegaranya di Amerika. Dan ia memilih mundur dari NASA. Dan mulai saat ini, ia akan mengejar mimpinya untuk membangun negaranya sendiri. Dan Bumi pun memutuskan untuk kembali ke India dan kembali membangun desanya bersama sang sahabatnya. Keputusan ini membuat semua orang di negaranya mengagumi Bumi dan pengorbanan luar biasa yang dia berikan Bumi demi kemajuan negaranya sendiri. Singkat cerita, Bumi pun mulai dengan rencana awalnya untuk membangun desanya. Dibantu oleh sahabatnya, Bumi juga mengajak para warga untuk bergabung bersama membangun desa. Saat itu Bumi menjanjikan keuntungan yang besar jika warga setempat mau ikut serta menjalankan rencana cerdas Bumi. Maka mulailah dia bekerja sama dengan warga untuk lahan pertanian baru. Mulai dari menggali sumur baru, membajak sawah dan menabur benih yang dia dapatkan dari sebuah desa kecil yang tak tersentuh bahan kimia apapun. Namun pergerakan Bumi terdengar oleh seorang pengusaha kaya raya yang licik dan kejam bernama Richard. Richard yang melihat hal itu menganggap Bumi sebagai ancaman yang sangat membahayakan bisnisnya. Sementara itu Bumi dengan memohon doa restu dari sang ibunya terus berusaha untuk memajukan desanya. Dibantu oleh beberapa warga dan bersama-sama memulai semua dari awal. Ia menebar benih-benih yang telah ia dapatkan berkat usaha dan kerja kerasnya bersama para warga. Akhirnya Bumi dan para warga pun menghidupkan kembali pertanian di desa tersebut. Bahkan mereka juga menghidupkan peternakan dan juga budidaya ikan. Para warga akhirnya bisa bergembira dengan hasil usaha mereka semua. Dan karena kesuksesan ini juga nama Bumi menjadi sangat terkenal. Bahkan Bumi juga diundang sebagai bintang tamu dalam sebuah acara yang disiarkan secara live di televisi. Saat itu Bumi diminta untuk menceritakan semua bagaimana cara Bumi dan keberhasilannya membuat desanya kembali subur dan makmur. Bumi pun menceritakan semuanya di media. Bumi juga berkata untuk merayakan keberhasilannya. Warga akan mengadakan acara syukuran dan mengundang semua warga untuk bisa ikut serta memeriahkan syukuran di desanya. Dan acara tersebut berlangsung dengan sangat meriah. Keberhasilan Bumi ini diketahui oleh Richard, yang membuat si Richard semakin geram dengan Bumi. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu seketika berubah jadi kacau ketika tiba-tiba beberapa warga mengeluhkan sakit kepala hingga mata mereka mengeluarkan darah. Dan dengan cepat Bumi membawa warga tersebut ke rumah sakit terdekat. Hal itu kemudian seketika menjadi viral di media sosial. Saat itu Bumi yang melihat dokter menangani mereka. Dokter itu berkata bahwa ini semua disebabkan oleh sebuah virus baru dan saat itu Bumi melihat beberapa luka di tubuh para warga. Merasa curiga dengan gejala ini, Bumi memeriksa luka yang ada di tubuh orang-orang itu. Ternyata semua itu disebabkan oleh sebuah virus. Saat sedang menemani para warga di rumah sakit, Bumi mendapatkan kabar dari ibunya dan berkata bahwa para polisi datang untuk membakar lahan pertaniannya. Mendengar hal itu, Bumi segera kembali ke desanya. Tak lama Bumi datang dan mencoba mencegah mereka untuk membakar peternakan yang telah ia bangun. Namun beberapa pukulan mendarat ke tubuhnya hingga membuat Bumi tersungkur. Namun Bumi tak menyerah, ia terus mempertahankan peternakannya. Namun tiba-tiba seseorang menembaknya dengan obat bius yang membuat Bumi tumbang. Dan saat itu ia harus merelakan semua ternak-ternaknya mati terbakar tanpa bisa ia selamatkan. Bumi yang sudah tak berdaya dibawa oleh polisi dengan tangannya diborgol. Saat itu Bumi dibawa ke sebuah tempat dan tak berselang lama Richard, si pengusaha jahat, turun dari helikopternya. Ia melangkah mendekati Bumi yang telah sadarkan diri. Ia menyalahkan kehadiran Bumi di Tamil Nadu dan menyalahkannya juga karena Bumi ini bisa membuat perusahaannya hancur. Ia juga mengatakan semua ambisinya untuk menguasai India. Bahkan ia mengatakan tanah India adalah budaknya. Dalam perbincangan, Richard mengaku bahwa semua produk yang digunakan oleh warga India adalah miliknya. Dan ternyata dalam dari semua ini adalah Richard. Termasuklah ia juga yang telah meracuni para warga dengan virus mematikan. Bahkan ia juga mengatakan telah menyegel dan membakar peternakan Bumi dan akan memenjarakan Bumi. Richard mengancam Bumi untuk bisa
meninggalkan pekerjaannya dan meminta agar Bumi mau bergabung dengan dirinya. Bumi yang mendengar hal tersebut merasa sangat marah. Ia lebih baik daripada harus ikut bersamanya. Bahkan Bumi mengancam akan menghabisi Richard dengan tangannya sendiri. Mendengar hal itu, Richard ternyata tertawa dan meminta anak buahnya membawa para polisi untuk memenjarakan Bumi. Bumi yang saat itu dibawa oleh para polisi mencari cara untuk melepaskan diri. Dan dengan kepintaran yang ia miliki, ia berhasil melukai sopir mobil yang membawanya, hingga ia terlibat suatu kecelakaan. Dan karena hal itu, Bumi akhirnya bisa selamat dari kejadian itu dan berhasil melepaskan diri. Kemudian Bumi menelepon rekan yang ada di Amerika dan menceritakan semua yang dilakukan Richard terhadapnya dan negaranya. Ia juga meminta bantuan kepada sahabatnya untuk bisa menjalankan rencananya. Sementara itu Richard tengah melakukan presentasi kepada kedutaan besar dari China agar mereka mau menjadi investor di perusahaan yang ia miliki. Lalu Bumi pun mulai menjalankan misi balas dendamnya dengan cara meracuni para tangan kanannya si Richard, termasuk MLA, menteri dan juga anak buahnya. Bumi menjebak mereka dengan cara memberikan makanan dan juga minuman yang sudah ia campur racun yang membuat mereka semua keracunan dan harus dibawa ke rumah sakit. Saat itu ajudan si menteri sedang menemani Pak Menteri di rumah sakit mendapat telepon yang memintanya untuk turun ke bawah jika ia ingin menteri selamat, dan ternyata dia adalah Bumi. Sementara itu polisi yang saat di tengah berjaga seketika mengepung si Bumi bersiap menghabisi Bumi, namun tak lama ajudan menteri itu datang dan menahan polisi itu. Lalu Bumi dibawa ke ruangan Pak Menteri yang sedang kejang-kejang. Saat itu Bumi mengeluarkan sebuah cairan penawar yang bisa menyembuhkan menteri dari virus. Namun dengan syarat mereka semua harus mengakui dengan jujur tentang kejahatan yang mereka lakukan. Singkat cerita, mereka pun melakukan sebuah pers yang disiarkan secara live di televisi. Saat itu mereka mengakui kalau semua ini adalah ulah dari Richard, dan mereka juga berkata jika mereka dibayar oleh Richard untuk mendukung perbuatannya. Sementara Richard sendiri sedang merasa bahagia karena ia mendapatkan investor baru untuk semua perusahaannya. Tak lama ia mendapatkan telepon dari Bumi dan memintanya datang setelah ia melihat siaran langsung yang sedang dilakukan oleh Menteri Pertanian. Richard kemudian langsung mengikuti perkataan Bumi dan ia melihat Menteri Pertanian serta orang-orang yang meminta maaf pada semua warga karena telah membakar peternakan Bumi 4 hari yang lalu. Hal itu membuat perusahaan Richard pun resmi ditutup. Richard kemudian langsung mendatangi rumah Menteri Pertanian. Menteri yang melihat kedatangan Richard, ia mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun Richard tak peduli. Bahkan Richard telah meracuni menteri dan semua orang-orang yang telah mengkhianatinya tanpa ampun yang mengakibatkan mereka semua tewas. Bumi berhasil membawa permasalahan ini ke ranah hukum. Di tengah hujan deras, Richard mendatangi pengadilan dan di sana ia mengancam Bumi dan berjanji akan mengalahkannya. Ia juga menunjukkan sikap sombongnya di hadapan hakim, bahkan mengancam pengadilan dengan memberikan waktu 24 jam untuk membebaskan perusahaannya. Sebelum ia ingin meninggalkan ruangan pengadilan, Bumi mencoba mencegahnya dan memintanya melihat sebuah rekaman yang sengaja ia putar di pengadilan. Dan ternyata bukti kalau Richard banyak menyumbang uang untuk negara dan juga pertanian itu semua adalah bohong. Setelah kejadian itu, Bumi mulai mengajak semua warga untuk mengambil benih yang ada di dalam kuil. Dan itu merupakan sebuah benih organik yang sangat baik untuk pertanian mereka. Bumi mengumpulkan seluruh warga untuk membagian benih. Sementara itu si Richard terus memikirkan cara untuk menggagalkan usaha Bumi ini. Dan salah satu caranya yaitu Richard memecat seluruh karyawan yang bekerja di perusahaannya. Akibatnya mereka semua kehilangan pekerjaan mereka dengan juga uang mereka. Mereka semua protes karena semua itu gara-gara Bumi. Namun Bumi yang cerdas, ia dapat menenangkan massa yang protes dengan cara mengajak mereka semua untuk bekerja di sebuah perusahaan yang ia dirikan. Dan Bumi berkata bahwa gaji yang akan mereka dapatkan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan Bumi berkata ia akan lebih membuka lapangan pekerjaan baru untuk semua warga. Mereka pun malah tertarik hingga akhirnya bergabung dengan perusahaan yang akan Bumi dirikan. Kabar tersebut terdengar oleh Richard hingga ia menyusun rencana lain untuk menghancurkan Bumi. Sementara itu Bumi berhasil membangun perusahaannya sendiri berkat dukungan dan kerja keras semua karyawannya. Namun di tengah keberhasilannya, Bumi kembali menerima telepon dari Richard dan mulai mengancamnya akan menghancurkannya. Mendengar hal tersebut membuat Bumi mulai sedikit takut dengan ancaman yang diberikan oleh Richard kepada dirinya. Akan tetapi ia yakin bahwa ia akan bisa melawannya. Hingga pada suatu ketika, semua perusahaan angkutan yang bekerja sama dengannya mengadakan mogok kerja hingga semua truk terdampar dan membuat pengiriman hasil dari perusahaan Bumi mulai terlambat.
Akan tetapi saat itu Sakti muncul dengan juga memberikan semangat pada Bumi untuk mengirimkan semua pesanan menggunakan traktor. Lagi-lagi si Richard yang tak ingin Bumi berhasil, ia mengancam kalau semua toko akan menolak semua pengiriman dari tempat Bumi. Dan karena hal itu membuat beberapa karyawan Bumi merasa kecewa karena semua usaha yang selama ini mereka lakukan semuanya akan sia-sia. Namun Bumi mencoba menguatkan semua karyawan yang bekerja sama dengannya. Kemudian dengan ide cerdasnya dia mengubah mobil-mobil itu menjadi toko. Dan ia mulai memasarkan produknya ke berbagai wilayah Tamil Nadu. Pada akhirnya usaha mereka pun akhirnya berhasil, namun tak lama beberapa warga datang dan membeli produk yang dijual dengan harga sangat murah oleh anak buah Richard. Hal itu membuat Bumi merasa sangat putus asa dengan sebuah serangan yang dilakukan oleh Richard. Bumi berjalan meninggalkan tokonya sambil menangis dan mencoba menguatkan dirinya. Saat itu Sakti mencoba mendekatinya dan menenangkan Bumi hingga tak lama ibunya datang dan mengajak Bumi ikut dengannya sambil mengusap air mata Bumi. Namun Bumi terkejut, ia melihat semua warga malah membakar semua benda yang diproduksi oleh Richard dan mereka lebih mendukung semua produk yang diproduksi oleh Bumi. Hal itu membuat Bumi menangis terharu. Akhirnya masyarakat sadar dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh Richard. Melihat keberhasilan Bumi, Richard yang mendengar kabar itu merasa putus asa, namun dia tak mau menunjukkannya kepada Bumi. Hingga ia tidak menyadari kalau kopi yang dipesannya telah mengandung racun. Seseorang yang dibayar oleh Bumi dan Richard pun akhirnya meninggal dunia. Dan film pun selesai.